Yang luar biasa ini Sentul City ini melakukan penggusuran, pengusiran, perusakan. Memang siapa nih pimpinannya Sentul City? Sebentar Pak, saya ngomong dulu. Siapa Sentul City ini miliknya? Milik siapa? Milik saudara Switeng dan Swibi ya. Sekarang campuran antara Sentul City dan PT Ciputra. Siapa namanya tadi? Swibi dan Switeng Pak. Switeng Ini WNA apa WNI? WNI, tapi baru keluar dari penjara juga. Kemarin kan ada kasus dengan bupati yang lama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hizbun Arif dari Forum News Network. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Saya ingin melanjutkan cerita kemarin dari aksi Brigjen TNI Junior Tumilaar yang membela warga Bojongkoneng di Bogor ini, di Kabupaten Bogor, di tempatnya di daerah di kaki Gunung Hambalang, di kaki Bukit Hambalang di Bogor. Warga Bojongkoneng ini banyak yang kemarin mengadu ke DPR datang karena lahannya yang sudah mereka miliki, sudah mereka kelola selama ini bertahun sejak turun-temurun itu digusur oleh pengembang PT Sentul City karena dianggap mereka sebagai penghuni yang liar. Dan aksi dari Brigjen Junior yang kemarin ngamuk menantang Sentul City itu membuka fakta banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh pengembang ini, pengembang besar nih PT Sentul City ini. Dalam rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi 3 DPR RI yang berlangsung pada tanggal 19 lalu itu bahkan banyak anggota DPR yang menyebut Sentul City ini sebagai salah satu bentuk dari mafia tanah, dan ada juga bahkan yang menyebutnya bahwa karena kelihatannya kok PT Sentul ini tidak bisa disentuh hukum, bisa melakukan penggusur lahan warga seenak saja ini sebagai negara dalam negara. Saya ingin kembali memutarkan rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI ini yang lebih lengkap ya, karena dalam tayangan sebelumnya, dalam tayangan kemarin saya mengutip sebagian penjelasan dari pengacara warga Sentul City dan juga Brigjen Junior Tumilaar sebagai penasihat warga Bojongkoneng dalam rapat dengar pendapat tersebut. Kalau Anda yang kemarin belum sempat nonton, ya, ini ada linknya di sini ya. Yang luar biasa ini Sentul City ini melakukan penggusuran, pengusiran, perusakan. Memang siapa nih pimpinannya Sentul City? Sebentar Pak, saya ngomong dulu. Siapa Sentul City ini miliknya? Milik siapa? Milik saudara Switeng dan Swibi ya. Sekarang campuran antara Sentul City dan PT Ciputra. Siapa namanya tadi? Swibi dan Switeng Pak. Ini WNA apa WNI? WNI, tapi baru keluar dari penjara juga. Kemarin kan ada kasus dengan bupati yang lama itu. Baik, baru selesai keluar penjara dia. 1 menit Bapak, silakan. Saya menambahkan karena mungkin rekan-rekan semuanya, terima kasih Pak yang Bapak ke pimpinan. Sebelumnya beberapa teman saya sudah menyampaikan apa yang sama-sama seperti saya sampaikan. Tapi dalam hal ini saya berharap, karena kami sudah ngirim kemana-mana Pak, ke Polda Jabar, ke Kejaksaan Agung, semua saya sudah sampaikan Pak. Tapi tidak sampai ini tidak ada respon sama sekali dari mereka semua itu. Semoga saya minta ada kebenaran negara di Sentul itu agar bisa dicabut saja izinnya Pak, tidak perlu lagi kompromi dengan mereka itu. Sangat merusak sekali Pak. Sangat merusak sekali di sana. Sudah menimbulkan banjir, ada penghinaan juga yang ibu-ibu yang ditendang oleh mereka tuh, oleh preman bayaran sana. Itu luar biasa nih kekejamannya mereka. Dan saya mohon dalam hal ini bisa lah dari pimpinan Komisi 3 ini bisa memberikan satu peringatan atau cabut sajalah kepada Menteri ATR BPN, sudah dicabut aja izinnya ini karena sudah benar-benar merusak lingkungan hidup juga manusia, disengsarakan begitu Pak. Saya kebetulan mewakili 600 kepala keluarga yang sama sekali tidak mengerti hukum. Buta huruf juga, banyak buta huruf di sana Pak. Tapi tanaman mereka dihancurkan dengan mengingatkan banjir, sudah digusur habis, sudah rata dengan tanah sana. Jadi mohon
saya minta kepada pimpinan Komisi DPR RI Komisi 3 bisa melanjutkan keluh kesah kami di sini. Cukup, Bapak. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu Pak hadirin Ketua, yang berbahagia. Mohon izin untuk menambahkan, Pak Ketua. Saya dari Putri, perkenalkan. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Jangan lagi, sebentar dulu. Baik. Cepat ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya saya ke sini itu berdarah-darah. Karena saya mendengar, saya dari HKKI, banyaknya kriminalisasi dari pengembang. Seperti itu. Ini sih yang saya pengen soroti. Karena saya dengar tadi, terus terang saya juga warga Bogor. Walaupun saya tidak mewakili Bojongkoneng, saya juga warga Bogor. Saya mendengar, mohon maaf, saya juga warga Bogor dan saya turut prihatin dengan apa yang saya dengar seperti itu. Saya mendukung kawan-kawan perjuangannya Bojongkoneng. Karena saya mengerti bahwa pengembang banyak sekali melakukan mafia hukum dengan oknum-oknum terutama kepolisian seperti itu. Nah, salah satunya juga korban-korban seperti yang kita sampaikan juga di surat kami HKKI, di mana salah satunya pembeli sebagai konsumen tapi dikriminalisasi. Dia membeli sudah cash tapi dilaporkan ketika putusan PK menyatakan bahwa dia berhak atas unit apartemen. Bayangkan, hak hidup dia untuk memperoleh tempat tinggal adalah hak yang tidak bisa ditawar lagi. Seperti itu. Apalagi dia sudah menabung selama puluhan tahun untuk membeli unit tersebut. Setelah dilunasi selama 12 tahun, dia malah dilaporkan seperti itu. Menanggapi penjelasan dari pengacara warga Bojongkoneng ini, salah satu pimpinan Komisi 3 bahkan sampai menyebut Sentul City itu seperti negara dalam negara. Terkait dengan pidana yang dilakukan pengembang, itu biasanya bisa, Pak, dilaporkan pidana. Pernah terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, itu ada namanya pengembang Sipoa yang menipu para pembeli hampir 3 triliun kalau nggak salah itu. Jadi uang sudah diterima tetapi pembangunan tidak dibuat dan tidak diserah-serahkan. Ada yang sudah jadi tidak diserah-terimakan. Itu akhirnya pemilik pengembang itu dipidana dan dihukum penjara di Polda Jawa Timur. Itu kami Komisi 3 juga hadir ke sana, minta agar supaya itu digelar. Nah, kalau ada yang seperti ini mungkin konkret saja, pengembang mana, apartemen mana, biar kita minta aparat penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya hukum terhadap oknum-oknum tersebut. Si POA itu dicabut, kemudian orang-orang pengembangnya, pemiliknya dipenjara semua, dan uang masyarakat diganti, ya, diganti semua. Jadi itu bisa, Pak, dilakukan oleh pihak kepolisian. Tinggal aparat penegak hukumnya mau apa tidak. Nah, ini kan terkait juga dengan Sentul City yang tadi Bapak-bapak sampaikan. Kita tidak habis pikir juga di era keterbukaan sekarang, negara kesatuan Republik Indonesia, kok masih ada saja orang seperti itu. Seakan-akan dia yang punya negara aja, negara di dalam negara. Nah, ini kan aparat hukum tidak bisa diam. Saya juga heran kemana aparat hukum kita. Kenapa diam saja? Kami akan sampaikan, Pak, nanti ke Jaksa Agung, ke Kapolri. Kalau perlu kita minta juga Mendagri di Komisi 2 itu, kepala daerahnya jangan seperti itu gitu loh. Ini kan ada warganya di sana yang susah, tapi dibiarkan saja seperti itu. Tidak bisa terjadi. Masa negara kita sudah merdeka sekian puluh tahun kok masih ada orang diperlakukan seperti itu. Ini yang tidak baik. Bapak Ibu jangan khawatir, Komisi 3 insya Allah kalau benar apa yang Bapak Ibu laporkan, kita akan membantu Bapak Ibu sekalian, termasuk juga membatalkan sertifikat-sertifikat tadi yang disebutkan itu. Karena mereka kan harus menunjukkan juga bukti-buktinya. Mana bisa kalau ke camat, kepala desa, giriknya ada semua, tiba-tiba muncul sertifikat. Dan itu yang namanya mafia tanah.
Anggota Komisi 3 dari fraksi Gerindra, Habibur Rahman, itu juga menyatakan mendukung langkah hukum yang ditempuh oleh warga Bojongkoneng. Bahkan menurut dia mengklaim bahwa anggota-anggota Komisi 3 yang lain juga sepakat untuk itu. Apalagi kalau khusus buat Habibur Rahman, ini warga ini kan tempat tinggalnya nggak jauh dari rumah megah yang dimiliki oleh Ketua Umum Partai Gerindra, yang juga sekarang menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Ini Prabowo Subianto itu tinggal di Bukit Hambalang, jadi lebih atas sedikit gitu. Nah, mereka ini hanya di bawahnya. Saya kira kalau Pak Prabowo mau melongok gitu dari satu titik tertentu di kawasan perbukitan rumahnya, dia bisa melihat bagaimana aksi penggusuran yang dilakukan oleh Sentul City. Betul Pak, tadi dikatakan ada bos saya Pak Prabowo di sana. Oleh karena itu sayalah yang paling merasa bertanggung jawab mendengar aspirasi kawan-kawan dari Bojongkoneng ini, gitu loh. Ya. Jadi Pak, ya, yang namanya investasi itu harus bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Investasi apapun, apalagi perumahan, dia tidak boleh merusak kehidupan di sana, apalagi sampai melakukan perampasan tanah, ya. Kemudian ada tindakan-tindakan yang disebut-sebut melanggar hukum. Tentu itu bertentangan dengan semangat investasi sebagaimana diatur undang-undang. Nah, dari situ saja, dari garis besarnya kita bisa persoalkan soal Sentul City ini. Dikatakan kan dia mengambil HGU, ya, HGB itu dari HGU, PTPN, XHGA. Kita harus audit, Pak. Kita cek lagi apakah sesuai benar dengan ketentuan hukum pengambil alihan tersebut dari HGU ke HGB sebesar itu. Tahun berapa Pak Hendarsam itu sekitar? 93. 93, ya kan? Lalu ya kita audit lagi prosesnya, apakah masih sesuai dengan kondisi saat ini? Apakah benar-benar itu kan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang? Kalau enggak, namanya HGB ya bisa dibatalkan. Ya. HGB-nya dibatalkan. Nah, kemudian terkait keberadaan masyarakat, kita paham di setiap HGU tetap selalu ada masyarakat yang memang ada di sana, turun temurun, ya kan ya. Apalagi yang di luar area HGU, nggak bisa dengan begitu saja diklaim kalau memang di bekas ex HGU berarti punya Sentul City. Nggak bisa begitu, harus dicek sudah berapa lama secara fisik nggak didiami, nggak diurus, gitu kan. Siapa yang mengurus lahan tersebut, gitu loh. Nah, kami Komisi 3 nih Pak, lintas partai, ya, nggak ada kita kubuan partai di sini dalam konteks membela rakyat, ya. Apalagi Bojongkoneng. Kita semua support full di belakang rakyat. Kita mendukung rakyat, ya, bagaimana meraih hak-haknya kembali. Saya dengar, ya, ada aparat penegak hukum oknum, ya, yang quote and quote berpihak di sana. Ada bahkan oknum ngomong ke warga, kalau mau ini penegak hukum, ya, kalau mau aman, tenang, jual aja murah-murah, kan Ibu, gitu kan. Jadi nggak diganggu lagi secara hukum. Ada seperti itu, kita akan kejar terus yang seperti itu. Kalau oknumnya masih ada, kita kejar Pak. Tapi kalau sudah nggak ada, udah wafat, udah meninggal, ya gimana mau ngejar, ya, nggak bisa. Tapi kita akan kejar terus. Makanya kami perlu informasi detail lengkap, ya, dari rekan-rekan. Kasih saja terus melalui sekretariat komisi, bukti-bukti dan lain sebagainya. Kita, apa yang kita takutkan Pak? Karena kita mau kembalikan, ya, semua itu sesuai dengan ketentuan undang-undang, ya. Bukan hanya Habibur Rahman yang merasa miris, ya. Hampir semua anggota DPR yang mendengar penjelasan warga itu mengaku terkejut. Anggota Komisi 3 dari PDIP, Johan Budi, bahkan menyebut mereka ini sebagai praktek-praktek apa yang dilakukan oleh Sentul City ini sebagai praktek dari mafia tanah. Tadi saya mendengar betapa penjelasan dari teman-teman warga yang mewakili warga Bojongkoneng tadi, ada hal yang miris juga kalau itu benar terjadi. Negara tidak ada di sana, penegakan hukum juga terasa melempem, ya, kalau berhadapan dengan penguasa atau yang punya kapital besar seperti Sentul City. Karena itu saya tidak tahu mekanismenya seperti apa, tetapi saya usulkan kita menghadirkan semua pihak, ya,
setelah kita mendapatkan data tadi, jadi kita undang, kalau perlu Mendagri juga kita undang, selain BPN dan juga Polri, kita tanyakan secara detail bagaimana kelanjutan dari apa yang tadi sudah disampaikan atau diadukan oleh teman-teman atau warga dari perwakilan warga dari Bojongkoneng. Ini mungkin salah satu pilot project kita di Komisi 3 yang selalu menekankan untuk kita selalu menyuarakan kepada mitra kita, kepada kejaksaan, kepada kepolisian untuk memberantas mafia tanah. Dan di polisi dan kejaksaan juga sudah ada tim. Tapi kita setelah mendengar dari penjelasan perwakilan warga Bojongkoneng tadi, sepertinya itu tidak dilaksanakan dengan baik ya. Bahkan saya miris juga tadi, ternyata di Sentul juga sudah di kafling tanah untuk bahkan tadi penjelasan dari salah satu lawyer tadi untuk juga dari institusi Polri tadi ya, kalau tidak salah ya, di Sentul itu juga ada lahan yang diperuntukkan untuk institusi Polri. Saya tentu tidak tahu proses itu detailnya, tetapi paling tidak apa yang kita dengarkan tadi, seluruh permasalahan atau keluhan atau ratapan dari masyarakat di Bojongkoneng itu bisa kita tindak lanjuti secara konkret ya. Apakah itu kita membentuk pansus ataukah mekanisme lain yang memungkinkan untuk kita mendengar semua pihak yang kemudian kita politik ya, dari Komisi 3 berkaitan dengan kasus di Bojongkoneng. Tentu nanti ke depannya tidak hanya di Bojongkoneng, karena persoalan-persoalan tadi disampaikan oleh warga Bojongkoneng, perwakilan warga Bojongkoneng, itu juga terjadi di tempat yang lain ya. Banyak sekali pengaduan, saya secara pribadi juga di samping juga saya mendengar banyak juga pengaduan kepada Komisi 3 berkaitan dengan persoalan-persoalan mafia tanah. Karena itu sekali lagi saya usul konkret ya, jadi kita tidak hanya menanyakan saja, tapi konkret kita mempertemukan itu dalam sebuah pansus mungkin, yang kemudian kita ada solusi secara politik ya, yang tentu berimbas ya kepada mitra kita, terutama kepolisian maupun kejaksaan. Menanggapi pertanyaan Johan Budi, Wakil Ketua Komisi 3 dari fraksi PAN, ini yang memimpin rapat ini, namanya Pangeran Khairul Saleh, itu meminta agar pengacara mengulang kembali lembaga apa saja yang mendapat lahan dari Sentul City itu. Coba kita simak ya, lembaga apa saja, apakah hanya lembaga resmi pemerintahan atau ternyata juga ada ormas yang mendapatkannya. Baik Pak Johan Budi, ingin menanyakan kembali tadi dari pengacara ada informasi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Johan Budi, ada beberapa instansi yang mendapat bantuan tanah dari Sentul City. Mungkin bisa diulang kembali siapa aja yang menerima tanah dari Sentul City itu. Ya, terima kasih pimpinan. Dari data yang kami kutip di banyak media online, bahwa terdapat beberapa lembaga, dalam hal ini adalah Sekolah Tinggi Intelijen Negara seluas 15 hektar, Puslap 4 Mabes Polri, Puslap 4. Pak Ketua, ini kalau datanya dari medsos itu media online. Ya. Oke. Puslap 4 Mabes Polri 3,5 hektar, Pusat Pendidikan dan Latihan Propam Mabes Polri 7,1 hektar, ada PBNU 10 hektar, dan beberapa instansi pemerintah lain. Tadi kita dengar sendiri ya, lembaga-lembaga resmi pemerintah, bahkan salah satu ormas juga mendapat sumbangan tanah, dapat jatah atau dapat kapling lah lahan dari
Sentul City. Kaplingnya tentu namanya kapling untuk ormas dan lembaga pemerintah ini bukan satu kapling, satu petak kapling, tapi hektaran gitu. Dan fenomena mafia tanah ini menurut anggota Komisi 3 dari PKS, Nasir Jamil itu sebenarnya sudah merebak di seluruh Indonesia, bukan hanya di Bojongkoneng, bukan hanya Sentul City, tapi jumlahnya itu sampai ribuan. Dan seperti juga dari pengamatan dari Nasir Jamil, mereka ini memang biasa, ini para pengusaha ini bekerja sama dengan para pejabat atau aparat keamanan dalam melakukan praktik mafia tanah semacam ini. Terkait dengan persoalan tanah, memang Ketua rentang waktu 2015 sampai 2020 itu ada puluhan ribu pengaduan terkait masalah tanah di Indonesia. Hampir 60 atau 70% dari pengaduan soal tanah itu menyangkut dengan mafia tanah. Dan memang yang membuat ini berat, Ketua, karena yang dihadapi oleh masyarakat ini adalah kalangan pengusaha dan pejabat. Dan tentu saja kita tidak mengeneralkan pengusaha dan pejabat. Artinya kita bisa menyebut oknum, meskipun sebenarnya itu tidak tepat juga. Ya. Jadi apa yang dialami oleh warga terkait dengan masalah tanah itu karena ada mafia tanah. Dan mafia tanah hari ini sampai saat ini masih menjadi momok ya di negeri ini. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Arsul, apa yang disampaikan oleh Pak Johan Budi itu patut untuk dipertimbangkan oleh pimpinan. Karena di kepolisian ada Satgas Mafia Tanah. Di Kejaksaan juga ada Satgas Mafia Tanah. Mungkin di Komisi Pemberantasan Korupsi ada juga. Di Kementerian ATR juga ada. Ya, oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk memanggil para pihak terkait dengan mafia tanah ini. Meskipun sekali lagi saya katakan bahwa mereka yang terlibat dalam mafia tanah ini adalah kalangan pengusaha dan pejabat ini bisa di mana-mana. Oleh karena itu, supaya saya tidak kena delik, saya ingin katakan bahwa ini adalah oknum dan oknum pejabat. Nah, oleh karena itu sekali lagi perlu dihadirkan mereka agar kemudian kita bisa membantu meringankan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, karena sekali lagi jangankan kelas bawah, kelas atas juga diakali ya oleh mafia tanah. Dan Satgas Mafia Tanah di Mabes Polri itu kan dibentuk ketika kasus ibunya Dino Patijalal. Ya, ketika tempat tinggalnya itu sertifikatnya sudah berubah nama dan banyak akal mereka untuk mengakali ya hak-hak ya, kemudian juga sertifikat dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Arsul, apa yang disampaikan oleh Pak Johan Budi, mudah-mudahan ya tangan kita bisa menjangkau mafia tanah itu. Tangan rakyat tidak bisa menjangkau itu, kitalah yang bisa menjangkau tangan mafia tanah itu. Kalau kita mendengar perbincangan ini memang sungguh miris gitu, tapi itu belum semuanya ya, karena sebelum rapat dengar pendapat itu diakhiri, pengacara warga itu kemudian meminta perhatian pimpinan Komisi 3 adanya warga Bojongkoneng yang masih ditahan oleh polisi karena mereka berunjuk rasa di balai desa. Waktu itu memang terjadi unjuk rasa dan kemudian sempat warga ini melakukan perusakan di balai desa. Ada kaca-kaca pecah dari balai desa akibat aksi unjuk rasa dari para warga dan kemudian warga ini ditahan oleh polisi. Pimpinan sedikit ini sekalian karena menyangkut dengan Polres, saya dapat info juga dari teman-teman bahwa saat ini ada salah satu warga yang namanya Emon saat ini ditahan di Polres Bogor. Nah, ini kaitannya dengan pada saat warga di Cijayanti. Jadi ada dua desa yaitu Bojongkoneng dan Cijayanti. Khusus Cijayanti merasa tidak puas dengan perangkat desa pada saat itu, sehingga akhirnya mereka menggeruduk ke desa. Ya, karena disinyalir warga merasa perangkat desa tidak berpihak kepada mereka, berpihak kepada korporasi. Nah, salah satu warga si Emon ini memang melakukan pengerusakan lah, dia melempar batu atau apa saya kurang tahu persis, kaca di kelurahan. Saat ini ditahan. Berapa nilai kacanya?
satu pintu saja. Dan saat ini ditahan, info yang saya dapatkan tidak dalam kondisi baik-baik saja. Jadi saya mohon perhatiannya dari Bapak pimpinan dan anggota yang lain. Terima kasih. Ketua, ini gambaran sudah tidak merasakan keadilan masyarakat ini. Ini mudah-mudahan Rai RDP ini sampai di telinganya Pak Kapolri ini. Baru satu kaca pecah, ditangkap masyarakatnya. Masyarakat diobrak-abrik, tidak ada proses hukum yang menyuruhnya. Mana itu otaknya itu? Tidak bisa dibiarkan itu. Ini tidak bisa dibiarkan Pak Ketua. Ketua, tambahan lagi sedikit. Dengan adanya kejadian itu membuat shock terapi bagi masyarakat. Sehingga ketika mereka mau melakukan sesuatu, ya itu jadi aspek psikologis mereka sangat terancam dengan itu. Terima kasih. Izin sudah ditambahkan berapa lama ditahan? Saya rasa cukup, semua substansi sudah Bapak sampaikan dan kami menerima aspirasinya, menampung, dan kami akan tindak lanjuti dalam rapat kerja dengan mitra kami. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya rasa 1 menit aja Ketua. Terima kasih Ketua. Belum saya iakan lagi. 1 menit ya, silakan sebelum saya tutup. Siap, terima kasih Ketua. Saya Oscar Bendong, mewakili dari tim kuasa hukum Bojongkoneng juga. Saya adalah korban pengeroyokan oleh orang oknum-oknum yang ada di Sentul City di Desa Bojongkoneng. Kalau yang tadi Emon hanya kaca yang pecah, pelipis saya pecah. Ini buktinya pada tanggal 4 September saya dikeroyok oleh oknum-oknum yang ada di Desa Bojongkoneng. Terima kasih Ketua. Saya mohon keadilan juga di sini. Ada surat visum Bapak dikeroyok itu? Sudah Pak, saya sudah lapor ke Polres Cibinong juga dan ke visum di rumah sakit di Bogor. Ini luar biasa ya, mereka yang menyerobot tapi kemudian yang ditahan oleh warga. Makanya kemudian banyak anggota Komisi 3 yang sempat naik darah gitu. Tapi rupanya itu bukan hanya warga loh yang jadi korban Sentul City itu. Salah satu pengacara itu bahkan mengaku dikeroyok preman Sentul City. Siap, terima kasih Ketua. Saya Oscar Bendong, mewakili dari tim kuasa hukum Bojongkoneng juga. Saya adalah korban pengeroyokan oleh orang oknum-oknum yang ada di Sentul City di Desa Bojongkoneng. Kalau yang tadi Emon hanya kaca yang pecah, pelipis saya pecah. Ini buktinya pada tanggal 4 September saya dikeroyok oleh oknum-oknum yang ada di Desa Bojongkoneng. Terima kasih Ketua. Saya mohon keadilan juga di sini. Serem ya kalau kita mendengar pemaparan para pengacara warga Bojongkoneng ini yang menjadi korban dari penggusuran lahannya, tempat tinggalnya, tempat dia mencari hidupnya, tempat menggantungkan kehidupannya sehari-hari itu yang digusur oleh Sentul City. Rasanya kok seperti kita hidup di negara antah berantah yang tidak ada hukumnya. Saya jujur aja nyaris nggak percaya. Kok bisa ya sampai hal itu terjadi di negara kita tercinta ini? Tapi karena itu disampaikan di rapat dengar pendapat, di sebuah rapat dengar pendapat dengan Komisi 3, Komisi Hukum, komisi yang membidangi hukum, pasti hal-hal yang dikemukakan oleh para pengacara tadi bisa dipertanggungjawabkan. Saya Arif Munarius, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%. Seperti biasa, saya menyampaikan disclaimer, karena ini produk jurnalistik. Jika Anda merasa dirugikan oleh informasi yang saya sampaikan tadi, Anda bisa menggunakan hak jawab. Sementara kalau Anda mendapati kesalahan-kesalahan data, meskipun Anda tidak berkaitan dengan topik atau konten yang saya sampaikan, Anda bisa menggunakan semacam hak koreksi. Nanti kemana menghubungi di sini, di berikut ini, Anda nanti pada akhir tayangan ini Anda bisa menghubungi nomor telepon kami dan siapa yang menjadi penanggung jawabnya. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.